Selamat bertemu kembali untuk anak-anak kami. Kita akan melanjutkan materi kita di bab 4, yaitu dialog dan kerjasama antar umat beragama. Dalam bab 4 ini, kita akan mempelajari tentang dialog dan kerjasama antar umat beragama di Indonesia, di negara kita. Kita belajar bagaimana umat beragama dapat saling menghargai, berdialog dan bekerja sama walaupun berbeda agama dan keyakinan. Walaupun berbeda, kita akan melihat bagaimana kita saling menghargai, saling berdialog dan saling bekerja sama. Kemajemukan termasuk kemajemukan agama dan keyakinan merupakan ciri jati diri bangsa Indonesia yang tidak bisa kita bantahkan. Harus kita sadari bahwa Indonesia itu terdiri dari berbagai agama, suku, ras. Jadi itu menjadi realitas bangsa kita, keberagaman atau kemajemukan. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Bagaimana mengelola perbedaan-perbedaan ini sehingga menjadi kekuatan yang besar dan bersinergi dalam membangun bangsa dan bernegara? Salah satu caranya adalah menciptakan kerukunan hidup lewat dialog dan kerjasama antar umat beragama. Ini salah satu yang bisa kita buat untuk menciptakan kerukunan hidup di negara kita. Untuk itu kita akan melihat kekasan agama-agama di Indonesia. Ada beberapa agama yang diakui di negara kita. Ini yang akan kita bahas di dalam materi kita ini. Dengan pembahasan ini nanti ada beberapa yang akan kita capai, yang kita ketahui. Yang pertama itu adalah kekasan ajaran agama-agama di Indonesia. Dengan belajar ini nanti kita berharap bahwa kita mendapat kekasan dalam ajaran agama Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha atau Konghucu. Kita mendapatkan kekasan ajaran mereka masing-masing. Kemudian yang kedua, kita melihat persamaan-persamaan ajaran agama-agama di Indonesia. Apa persamaan ajaran agama Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu? Kemudian yang ketiga, dengan belajar ini nanti kita dapat menganalisis ajaran atau pandangan Gereja Katolik terhadap agama-agama yang lain. Ini yang mau kita lihat nanti dalam pembelajaran ini. Kita bagaimana sebenarnya Gereja Katolik memandang gereja-gereja yang lain. Perlu kita ketahui bahwa Gereja Katolik itu sangat menghargai dan menghormati serta senantiasa menyadari bahwa agama-agama dan kepercayaan yang berbeda-beda dengan tata ibadat, upacara-upacara suci, serta kaidah-kaidah yang berbeda-beda merupakan bentuk usaha dari manusia untuk menjawab kerinduan hati manusia itu sendiri. Jadi setiap manusia sebenarnya memiliki kerinduan untuk melihat hal-hal yang rohani, adikodrati, dengan melaksanakan upacara-upacara suci, kemudian tata ibadat walaupun berbeda dengan Katolik, itu merupakan ungkapan-ungkapan untuk menjawab kerinduan hati manusia itu sendiri. Jadi Gereja Katolik tidak menolak apa saja yang benar dan suci dari agama lain. Segala bentuk ibadat yang dianggap suci oleh agama lain itu juga sangat dihormati dan diterima oleh Gereja Katolik. Tapi harus diingat bahwa Gereja Katolik juga tiada henti-hentinya memaklumkan Kristus yang diimaninya sebagai jalan kebenaran dan hidup. Sekalipun Gereja Katolik itu memandang dan menghormati perbedaan-perbedaan tata ibadat dan juga upacara-upacara yang dibuat oleh agama lain, sekalipun dihormati dan tidak menolak, tetapi gereja juga memiliki prinsip untuk memaklumkan atau menyebarkan iman yang dimiliki, yaitu Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Jadi dalam melaksanakan ini, gereja memandang agama yang lain atau gereja-gereja yang lain
itu sebagai partner untuk mengembangkan kerajaan Allah di dunia. Baik, sekarang kita akan melihat bagaimana gereja atau agama-agama lain yang ada di Indonesia. Kita akan melihat kekhasan masing-masing agama tersebut. Yang pertama itu kita lihat dulu gereja Protestan. Ya. Gereja Protestan itu yang pertama gereja Lutheran. Gereja Lutheran atau gereja-gereja yang dipelopori oleh Martin Luther. Di sini kita melihat dulu bagaimana sebenarnya perpisahan ya, antara gereja dalam gereja Katolik itu sendiri sehingga munculnya gereja Lutheran. Latar belakangnya perlu kita lihat yaitu pada abad ke-16 ya. Ketika itu gereja mengalami pasang surut atau terjadi kemerosotan moral yang sangat memprihatinkan. Terjadi kemerosotan. Hal ini terjadi karena gereja terlalu jauh terlibat dalam banyak urusan duniawi. Jadi gereja banyak berpikir, banyak mengurusi hal-hal duniawi, terlibat dalam hal-hal duniawi. Ya. Paus saat itu menjadi sangat berkuasa dan memegang supremasi baik dalam urusan gereja maupun kenegaraan. Jadi Paus itu bukan hanya sekedar mengurusi hal-hal duniawi, gerejawi, tetapi juga sudah memegang kekuasaan-kekuasaan yang berkaitan dengan kenegaraan. Ya. Jadi Paus tampil sebagai penguasa tunggal yang cenderung otoriter. Kemudian di dalam gereja sendiri juga terjadi jual beli jabatan. Ya. Kemudian banyak pejabat gereja melalaikan tugas rohani mereka. Kenapa? Karena terlampau sibuk dengan urusan-urusan duniawi. Ya. Kemudian banyak imam-imam atau pastor-pastor paroki tidak terdidik, kemudian memiliki mental hedonistis, kemudian kurang mampu berkhotbah dan juga tidak mampu mengajar umat. Lalu banyak persoalan teologi yang mengambang dan tidak pasti. Iman bercampur tahayul. Ya. Kesalehan berbau hal-hal yang berpentingan duniawi. Ya. Kegiatan agama dianggap sebagai sebuah rutinitas sosial sehari-hari. Ya. Jadi agama itu, upacara-upacara agama itu hanya sekedar rutinitas. Ya. Serta mencampur adukkan hal-hal profan dengan hal-hal yang suci atau sakral. Ini yang terjadi pada abad ke-16. Ini yang terjadi di dalam gereja. Ya. Ya, dalam situasi seperti itu, banyak orang merasa terpanggil untuk memperbaharui hidup gereja. Ya, salah satunya termasuk itu Martin Luther. Ya, Luther mula-mula menyerang masalah penjualan indulgensi. Apa itu indulgensi? Yaitu orang dapat menghapus dosanya dengan cara memberikan sejumlah uang kepada gereja. Ya, kemudian Martin Luther yang adalah seorang pastor itu membela beberapa pandangan baru khususnya tentang pembenaran hanya karena iman. Sola fide, seorang itu dibenarkan karena memiliki iman. Jadi pada dasarnya Luther tidak menginginkan perpecahan dalam gereja. Dia ingin memperbaiki gereja ya, dari dalam gereja itu sendiri. Tetapi kemudian ia terseret oleh arus yang disebabkan oleh rasa tidak puas yang ada dalam umat yang mendambakan pembaharuan ya. Jadi pada waktu itu sebenarnya umat ingin memperbaharui gereja walaupun bentuknya belum jelas apa yang perlu diperbaharui. Nah, Martin Luther kemudian terseret ke dalam hal itu ya. Sehingga banyak yang kemudian diserang oleh Martin Luther di dalam gereja, sehingga muncul perpecahan di dalam gereja itu sendiri. Kemudian ajaran-ajaran para teolog yang mendukung perbuatan-perbuatan saleh ya, kini diragukan oleh Martin Luther. Maksudnya di sini bahwa para teolog sebenarnya waktu itu menganggap bahwa perbuatan-perbuatan baik itu akan mempengaruhi orang lain diselamatkan atau tidak. Itu kemudian diragukan oleh Martin Luther. Perbuatan-perbuatan saleh untuk misa arwah, kemudian sumbangan untuk membangun gereja bersama dengan patung-patung yang menghiasinya, juga termasuk pajak untuk Roma, ziarah dan puasa, relikwi dan kaul-kaul semua tidak ditemukan dalam kitab suci sehingga ditolak oleh Martin Luther. Jadi keutamaan-keutamaan ini, perbuatan-perbuatan saleh ini itu tidak berguna untuk keselamatan seseorang. Jadi menurut Martin Luther, satu-satunya yang perlu dibuat untuk keselamatan seseorang itu adalah beriman atau sola fides. Ya, sola fides hanya iman. Jadi
karena iman, karena kepercayaan, kemudian orang itu kemudian dibenarkan Allah, ya, tanpa mengindahkan perbuatan baik manusia itu sendiri. Jadi karena rahmat Allah, itu yang dikatakan dengan sola gratia, ya. Ini yang menjadi ciri khas Protestan. Sola fides itu hanya karena iman, kemudian iman itu kemudian Allah membenarkan dia, menyelamatkan manusia itu sendiri tanpa mengindahkan perbuatan baik manusia itu sendiri. Itulah kita katakan rahmat atau sola gratia. Kemudian sola fides atau fides ex audito itu hanya iman, dan iman karena mendengar, ya. Itu sudah cukup untuk menjamin keselamatan seseorang. Jadi karena hanya iman itu saja yang menjamin keselamatan seseorang, maka sakramen-sakramen di dalam gereja itu tidak penting lagi. Yang penting hanya iman. Jadi sakramen-sakramen tidak penting lagi. Itu menurut Martin Luther. Kemudian selibat itu tidak berguna, dan juga hidup membiara itu tidak berarti. Inilah yang kemudian ditolak atau digugat oleh Martin Luther di dalam gereja Katolik. Martin Luther memang banyak didukung oleh berbagai kelompok, ya, dengan alasan yang berbeda-beda. Misalnya para bangsawan itu mendukung Martin Luther karena memang mereka ingin memiliki harta benda atau juga bangunan-bangunan yang dimiliki oleh biara, ya. Dengan konsep biara itu tidak penting, ya, selibat itu tidak berguna. Jadi diharapkan para biarawati itu membubarkan diri, sehingga harta mereka, biara mereka, dan juga segala bentuk bangunan itu akan diambil alih oleh para bangsawan. Jadi otomatis mereka akan mendukung Martin Luther. Begitu juga para nasionalis yang membenci privilege Roma, ya. Mereka ini, para nasionalis ini ingin membuat negara mereka itu secara nasional itu mandiri tanpa dibawahi oleh paus. Nah, jadi mereka membenci privilege yang dimiliki oleh paus yang ada di Roma. Dengan ini mereka juga otomatis akan mendukung Martin Luther. Begitu juga para humanis yang ingin membuang pungkungan teologi skolastik, ya. Para humanis itu yang sangat mengagung-agungkan manusia itu sendiri, ya, tanpa melihat hal-hal di balik manusia seperti Ade Kodrati, kemudian teologi, ya. Mereka tidak terlampau suka dengan itu, sehingga dengan demikian mereka lebih pada mendukung Martin Luther daripada gereja Katolik itu sendiri. Jadi inilah yang kemudian terjadi di dalam gereja. Kemudian juga Luther sudah mulai menyerang umat yang setia kepada paus. Jadi bukan berkaitan dengan ajaran atau juga yang berkaitan dengan praktek, tapi juga sekarang Luther juga sudah mulai menyerang umat yang setia pada paus. Jadi tuntutannya semakin radikal, ya. Kemudian persatuan gereja itu tidak dicari lagi. Para bangsawan yang mendukung Martin Luther itu tidak tertarik lagi pada persatuan kembali antara gereja Lutheran dengan Katolik. Jadi hal itu disebabkan karena para bangsawan sebenarnya ketika terjadi perpecahan ini sudah banyak merampas harta milik gereja, sehingga mereka tidak berniat lagi untuk bersatu dengan gereja. Jadi inilah yang kemudian membuat gereja itu terpisah antara gereja Protestan atau gereja Lutheran dengan gereja Katolik. Kemudian ada juga unsur keagamaan, politis, dan unsur-unsur pribadi di kedua belah pihak yang menyulitkan kemudian persatuan kembali di dalam gereja. Itu banyak, ya. Unsur keagamaan, keyakinan teologi antara yang diungkapkan oleh Martin Luther dengan yang sudah dianut oleh gereja Katolik. Kemudian para politisi di negara Jerman dan juga di negara-negara di bawah kekuasaan paus, dan kemudian paham-paham pribadi di kedua belah pihak itu sudah kompleks sehingga sulit untuk dipersatukan kembali. Dengan demikian reformasi selesai.
umat kemudian terpecah belah ke dalam kelompok Katolik, Lutheran, Calvinis, Anglikan dan sebagainya. Inilah kemudian sejarah kenapa kemudian terjadi perpecahan di dalam gereja. Sekarang kita lihat yang kedua, yaitu gereja Calvinis ya, yang didirikan oleh John Calvin Prancis. Kalau Lutheran tadi itu di Jerman, gereja Calvinis ini di Prancis. Jadi tokoh reformasi di dalam gereja yang kemudian mendirikan gereja sendiri yaitu John Calvin, itu terjadi pada tahun 1509 sampai 1564. Sama dengan Martin Luther, tokoh ini juga ya, John Calvin juga ingin memperbaharui gereja dalam terang Injil. Ya, jadi sebenarnya niat di sini bukan untuk memecahkan gereja, keluar dari gereja, tapi ingin memperbaharui gereja dari dalam. Jadi John Calvin dalam bukunya yang berjudul Institutio Christiani Religionis itu menggambarkan gereja dalam dua dimensi. Ini sudah paham atau ajaran yang dibuat oleh John Calvin dalam gereja Calvinis. Ya, yang pertama itu gereja sebagai persekutuan orang-orang terpilih sejak awal dunia yang hanya dikenal oleh Allah. Ya. Jadi gereja sebagai persekutuan orang-orang terpilih sejak awal dunia yang hanya dikenal oleh Allah. Jadi sebenarnya sejak awal Allah itu sudah menentukan orang-orang yang akan Dia pilih. Sehingga memang ada muncul lagi kau telah memilih. Itulah yang kemudian diyakini oleh gereja Calvin. Gereja sebagai persekutuan orang-orang terpilih sejak awal dunia yang hanya dikenal oleh Allah. Jadi otomatis orang ini akan diselamatkan karena Allah sendiri yang memilihnya. Kemudian kelompok kedua yaitu gereja sebagai kumpulan mereka yang dalam keterbatasannya di dunia mengaku diri sebagai penganut Kristus dengan ciri-ciri pewartaan Injil dan pelayanan sakramen-sakramen. Artinya bahwa orang-orang ini yang menyatakan diri, mengimankan akan Kristus ya, dengan ciri-ciri pewartaan Injil, ya, kemudian pelayanan sakramen-sakramen. Nah, mereka yang menyatakan diri sebagai umat Allah. Ya. Jadi di dalam gereja ini diatur oleh struktur 4 jabatan, yaitu pastor, pengajar, diakon, dan penatua. Ini dalam gereja Calvinis yang berkembang di Prancis. Baik, gereja berikutnya kita melihat yang ketiga yaitu gereja Anglikan, gereja yang berkembang di Inggris. Gereja ini bermula pada pemerintahan Raja Henry ke-7. Raja Henry ke-7 itu menobatkan diri sebagai kepala gereja Katolik di Inggris karena Paus di Roma menolak perceraiannya. Kala itu Henry yang sudah menikah dengan Catherine ya, ingin menceraikan Catherine dan menikah dengan Anna Boleyn. Kemudian meminta persetujuan Paus dan Paus kemudian melarang perceraian di dalam gereja termasuk yang dilakukan Raja Henry. Karena Paus menolak perceraiannya dengan Catherine, akhirnya kemudian Raja Henry memutuskan hubungan dengan Paus di Roma dan menobatkan diri sebagai kepala gereja Katolik di Inggris. Dalam ajarannya, Anglikan menyerap pengaruh reformasi yang sudah dilakukan oleh Martin Luther di Jerman dan juga Anglikan Calvinis itu di Prancis. Namun mempertahankan beberapa corak gereja seperti uskup, imam, dan diakon. Jadi kalau kita lihat nanti kalau ada perempuan yang menjadi pastor itu di gereja Anglikan. Jadi karena corak yang menggabungkan dua paham yaitu Protestan, pengaruh reformasi dan juga yang dibuat di dalam gereja Katolik yang mereka pertahankan, gereja ini kemudian berkembang dengan warna yang khas. Lalu bagaimana reaksi dari gereja Katolik atas gerakan reformasi ini? Yaitu kontra reformasi atau gerakan pembaharuan Katolik. Apa yang dibuat di sini ya?
Gerakan pembaharuan ini dimulai dengan menyelenggarakan Konsili Terente. Ya. Melalui Konsili Terente, Gereja Katolik berusaha untuk menyingkirkan kesesatan-kesesatan dalam gereja dan menjaga kemurnian Injil. Jadi sini sebenarnya Gereja Katolik mempertahankan diri, ya, menjaga ajaran-ajaran yang sudah dipertahankan, yang sudah dijalankan selama ini, ya, dengan mengadakan Konsili Terente. Sehingga apa? Kemurnian ajaran dalam gereja itu tetap dipertahankan. Ya, dalam Konsili Terente ini juga ditegaskan posisi Gereja Katolik dalam hal-hal yang disangkal oleh pihak reformasi, yakni soal kitab suci dan tradisi, penafsiran kitab suci, pembenaran, jumlah sakramen, kurban misa, imamat tahbisan, dan pembedaan imam dan awam. Di sini juga ditegaskan bagaimana sebenarnya Gereja Katolik mempunyai tradisi, yakni soal kitab suci itu, ya, yang sebagai sumber iman, bukan hanya kitab suci tapi juga ada tradisi. Lalu bagaimana penafsiran kitab suci, soal pembenaran, ya, pembenaran yang dalam Protestan itu sola gratia dan sola fides, juga dalam kitab suci itu ada sola scriptura. Lalu soal jumlah sakramen dalam Protestan itu ada 2, di Gereja Katolik itu 7, kemudian dianut oleh dalam gereja di Gereja Protestan itu menjadi 2. Kemudian perihal kurban misa ya. Kemudian soal imamat dan tahbisan, pembedaan imam dan awam. Ini kemudian dipertahankan, diperbaharui dan dipertegas dalam Konsili Terente, bahwa Gereja Katolik tetap menjaga ajaran-ajaran dan tradisi-tradisi yang sudah dianut. Kemudian Konsili Terente dan sesudahnya menekankan gereja sebagai penjaga iman yang benar dan utuh, ditandai dengan sakramen-sakramen, ya, khususnya Ekaristi yang dimengerti serta dirayakan sebagai kurban sejati. Gereja bercorak hierarkis yang dilengkapi dengan jabatan-jabatan gerejani dan imamat yang berwenang khusus dalam hal merayakan Ekaristi, melayani pengakuan dosa. Gereja adalah kelihatan dan ini menjadi jelas dalam lembaga kepausan sebagai puncaknya. Gereja mewujudkan diri sebagai persekutuan para kudus lewat penghormatan pada mereka, yaitu para kudus, dan gereja menghormati tradisi. Inilah yang kemudian dipertegas dalam Konsili Terente, bagaimana gereja itu dikatakan sebagai penjaga iman yang benar dan utuh. Ya. Hal itu disucikan, ditandai, ya, dimeteraikan dengan sakramen-sakramen. Ya. Jadi dalam Gereja Katolik itu jelas bahwa hierarki sebagai puncak, ya, dan juga sebagai pemimpin gereja membawa umat untuk disucikan. Nah, kemudian gereja juga sebagai lembaga yang suci mewujudkan diri sebagai persekutuan para kudus lewat penghormatan pada mereka. Ya. Jadi sebenarnya apa yang dibuat di dalam gereja itu juga dibantu dengan doa oleh para kudus. Ya, para kudus ini adalah orang-orang yang sudah meninggal, tetapi ketika dalam hidup mereka itu patut diteladani dan mereka melakukan hal-hal yang suci yang berkenan di hadapan Allah. Jadi ada 3 yang kemudian kita lihat di sini. Sebenarnya masih banyak lagi beberapa gereja Protestan yang memisahkan diri dari Gereja Katolik. Tadi yang pertama tadi Lutheran, Martin Luther, kemudian Calvinis atau yang dibuat oleh John Calvin, kemudian ada Anglikan yang dipelopori atau dikembangkan oleh Raja Henry ke-7, dan ada juga yang memisahkan diri itu ya Gereja Ortodoks, ya. Itu kan kita bahas lagi nanti kalau masih ada waktu. Sekarang kita melihat bagaimana sebenarnya usaha untuk mempersatukan antar sama gereja Kristus, ya, gereja-gereja yang mengimani Kristus. Jadi berkaitan dengan upaya Gereja Katolik untuk mempersatukan umat Kristus, Konsili Vatikan II dalam dekretnya tentang ekumenisme itu mengundang segenap umat Katolik untuk mengenali tanda-tanda zaman dan secara aktif berperan serta dalam kegiatan ekumenisme.
kegiatan-kegiatan ekumene. Ya. Jadi inilah yang diharapkan oleh gereja dalam Konsili Vatikan kedua dengan mengeluarkan dekrit tentang ekumenisme itu, bahwa gereja Katolik itu harus mengenali tanda-tanda zaman, ya, dan secara aktif berperan serta dalam kegiatan ekumene. Ya. Jadi yang dimaksud dengan gerakan ekumenis ialah kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha yang menanggapi bermacam-macam kebutuhan gereja dan berbagai situasi yang diadakan dan ditujukan untuk mendukung kesatuan umat Kristen. Itu pengertian gerakan ekumenis. Itu kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha untuk menanggapi bermacam-macam kebutuhan gereja dan berbagai situasi yang diadakan dan ditujukan untuk mendukung kesatuan umat Kristen. Jadi apapun kegiatan-kegiatan itu, apapun usaha-usaha yang dibuat, apapun bermacam-macam kebutuhan, ya, dan bagaimanapun berbagai situasinya, diadakan sesuatu itu untuk mendukung kesatuan umat Kristen. Jadi ada berapa kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan atau usaha dibuat. Yang pertama itu, ya, menghindari kata-kata atau penilaian-penilaian serta tindakan-tindakan yang ditujukan dari sudut keadilan dan kebenaran tidak cocok dengan situasi saudara-saudari yang terpisah. Jadi gereja Katolik itu harus menghindari kata-kata atau penilaian-penilaian yang dapat menyinggung dan juga tidak cocok dengan situasi saudara-saudari yang terpisah, maksudnya gereja-gereja yang sudah berpisah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam pertemuan-pertemuan umat Kristen dari berbagai gereja atau jemaat yang diselenggarakan dalam suasana religius, dialog antara para pakar yang kaya informasi akan memberi ruang kepada masing-masing peserta untuk secara lebih mendalam menguraikan ajaran persekutuannya dan dengan jelas menyajikan corak cirinya. Jadi sini apa dikatakan di sini, bahwa dalam dialog antar gereja tentang ajaran-ajaran itu, masing-masing gereja itu mendengarkan dengan baik, ya, kemudian menghormatinya dan menerima itu, ya, para peserta itu menerima secara mendalam apa yang diajarkan, apa yang diuraikan oleh gereja yang lain sebagai bentuk pengenalan bahwa mereka juga memiliki corak ciri. Jadi bukan untuk ditanggapi ajaran-ajaran mereka itu, tetapi untuk kita kenali. Kemudian selain itu, gereja-gereja dapat menggalang kerjasama yang lebih luas lingkupnya melalui aneka usaha demi kesejahteraan umum. Jadi gereja juga dapat saling bergandeng tangan, ya, untuk bekerja sama di dalam masyarakat untuk mengusahakan kesejahteraan umum. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, mereka semua atau gereja-gereja mengadakan pemeriksaan batin tentang kesetiaan mereka terhadap kehendak Kristus mengenai gereja. Ya. Jadi sebenarnya masing-masing gereja, baik itu gereja Anglikan, Lutheran, Calvinis, gereja Katolik, dan juga berbagai gereja itu hendaknya memeriksa batin mereka tentang kesetiaan mereka, tentang ajaran mereka terhadap kehendak Kristus. Karena ini yang menjadi sumber pengajaran, sumber iman dari gereja. Dan sebagaimana harusnya menjalankan dengan tekun usaha pembaharuan dan perombakan. Jadi inilah yang harus dilakukan oleh gereja-gereja Protestan, gereja Katolik untuk mempersatukan gereja. Kalau mempersatukan secara utuh mungkin akan susah, tetapi apa yang bisa kita buat untuk membuat kekompakan di dalam gereja itu sebagai gereja Kristus, yaitu dengan gerakan ekumenisme. Lalu dalam gerakan ekumenisme ini ada tiga hal yang perlu kita perhatikan, sudah kita lihat tadi, ya, yaitu menghindari perkataan-perkataan yang dapat menyinggung satu sama lain, kemudian mengenal, berdialog dengan gereja yang lain itu sebagai bentuk, ya, saling menghormati, sebagai bentuk saling menghormati, mengenal ciri khas yang mereka miliki, kemudian berusaha untuk bekerja sama dalam mensejahterakan
kesejahteraan umum, kemudian masing-masing gereja harus berefleksi bagaimana sebenarnya mereka setia terhadap ajaran Kristus sebagai sumber iman. Baik, itu saja untuk gereja-gereja Protestan. Terima kasih.